warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takbir dari Prodi MPI 3 semester 6. Di sini saya disuruh membuat yang namanya video penjelasan mengenai judul saya yang melakukan penelitian di sekolah SMK Negeri 4 Bone. Di sini judul saya itu implementasi evaluasi pembelajaran pada kurikulum 2013 di kelas 10 SMK Negeri 4 Bone. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit banyaknya mengenai judul saya. Pertama, ketika saya ingin melakukan turun penelitian, saya pertama itu melakukan yang namanya observasi awal untuk menentukan apakah judul saya ini sesuai dengan sekolah yang saya teliti. Nah, tentunya ketika saya pergi ke sana, saya melihat di SMK Negeri 4 Bone ini sangat sesuai dengan judul saya mengenai evaluasi pembelajaran. Ketika saya melakukan penelitian di sana guru-guru dan muridnya itu sangat ramah dan menyambut saya dengan baik. Di sini ketika saya melakukan penelitian di sana, saya menerapkan tiga teknik Rana dalam penelitian. Yang pertama yaitu Rana kognitif, yang kedua adalah Rana afektif, dan yang ketiga adalah Rana psikomotorik. Dalam melakukan penelitian untuk mengetahui evaluasi kan bisa diartikan sebagai tingkatan dari sebuah hasil pembelajaran dari satu semester atau dari satu kelas yang ada. Nah, tentunya itu merupakan sebuah hal yang patut kita teliti. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketiga ranah tersebut. Yang pertama adalah ranah kognitif. Ranah kognitif ini bisa diartikan sebagai ranah yang mencakup informasinya itu diambil dari logika para siswa. Di sana, di sekolah SMK Negeri 4 Bone itu yang saya teliti di sana menggunakan ranah kognitif untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan belajar mereka melalui logika. Tentunya ketika kita berbicara logika, para guru di sana yang saya wawancara itu mereka menggunakan misalkan tes tertulis, tes non tertulis, dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka bisa menjawab, ya tentunya bisa dinilai bahwa siswa itu mampu mencapai kompetensi dasar yang telah diberikan oleh guru ataupun yang telah diajarkan kepada mereka. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ranah afektif. Nah, ranah afektif ini berdasarkan perilaku siswanya, perilaku siswa yang ada di sekolah tersebut. Dalam artian ketika siswa ini berperilaku baik, nah, tentunya itu akan dinilai oleh guru tersebut. Nah, seperti yang saya wawancarai guru tersebut bahwa mengatakan di sana itu mereka menggunakan ranah afektif ini untuk melihat perilaku dan perkembangan sikap mereka ketika berada di pembelajaran dan di luar pembelajaran. Nah, dalam artian bahwa siswa ini akan dilihat bagaimana mereka berperilaku ketika bertemu dengan guru, berperilaku dengan sesamanya antara murid, dan lain sebagainya. Nah, tentunya itu yang menjadi sebuah evaluasi lagi bagi seorang guru. Kemudian ada yang terakhir adalah ranah psikomotorik. Nah, ranah psikomotorik ini adalah ranah di mana kita itu melakukan pendekatan melalui hubungan emosional. Artinya kita sebagai guru ataupun misalkan guru ini ingin mengetahui bahwa siswanya ini bagaimana caranya untuk dievaluasi, ya tentunya melakukan pendekatan itu. Nah, berdasarkan apa yang saya teliti dengan menggunakan ketiga ranah tersebut, di sana bisa dikatakan bahwa evaluasi di sana cukup sistematis dalam perencanaan evaluasinya. Nah, itu yang saya temukan di sana. Kemudian kita akan melangkah pada evaluasi yang dilakukan oleh guru-guru yang ada di sana. Yang pertama itu ada monitoring pelaksanaan evaluasi. Artinya monitoring ini yang
tanggung jawab besar adalah kepala sekolah. Ketika ada guru yang telah melaksanakan evaluasi, telah menilai muridnya, itu akan dilaporkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah kemudian menjadi pengawas dari setiap kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data ini bisa diartikan bahwa ketika guru ini telah mendapatkan beberapa informasi atau telah mengevaluasi dari siswanya itu, mereka akan mengolah data tersebut, kemudian akan menjadi hasil akhir dari penilaian kompetensi dasar dari siswanya tersebut. Nah, ini bisa dijadikan nanti sebagai evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan pelaporan hasil evaluasi. Artinya pelaporan hasil evaluasi ini bisa diartikan bahwa hasil evaluasi ini akan dilaporkan oleh wali kelasnya atau guru yang membimbing siswanya tersebut. Nah, tentunya ini akan menjadi penilaian akhir, kemudian akan diberikan nilai dari kemampuan si siswanya. Nah, ini menjadi sebuah penilaian dari siswa apakah ini bisa diluluskan atau bisa naik kelas dan lain sebagainya, atau melakukan remedial. Seperti itu. Kemudian yang terakhir nomor 4 adalah penggunaan hasil evaluasi. Artinya penggunaan hasil evaluasi ini bisa dikatakan nilai akhir dari tingkat evaluasi ini akan diumumkan bahwa siswa ini bisa dikatakan mencukupi dalam kompetensi dasar ketika melakukan pembelajaran ataupun mengikuti pembelajaran yang ada. Kemudian ketika penggunaan hasil evaluasi ini akan dilaporkan pada kepala sekolah, seperti itu. Nah, berdasarkan apa yang saya jelaskan, mulai dari ranah penelitian yang saya gunakan, kemudian guru-guru yang melaksanakan evaluasi. Tentunya ketika berbicara mengenai evaluasi itu bisa dipergunakan ketika kita ingin mengembangkan suatu pembelajaran yang ada di kelas. Nah, evaluasi ini sendiri bertujuan untuk memberikan sebuah kelebihan dan kekurangan pada saat melakukan pembelajaran di sekolah pada satu semester ke depan. Nah, ini yang menjadi tolak ukur para guru-guru ataupun kepala sekolah untuk menerapkan sistem pembelajaran yang baru yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari peserta didiknya atau muridnya. Nah, kemudian kepala sekolah yang bertugas sebagai monitoring atau pengawas tertinggi yang ada di sekolah tersebut. Nah, tentunya ketika melakukan monitoring, di sini kepala sekolah itu dituntut untuk tahu untuk mengevaluasi baik itu dari warga sekolah, mulai dari guru, murid, tata usaha dan lain sebagainya. Itu yang menjadi sebuah tingkatan pembeda antara kepala sekolah dengan guru-guru yang lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi evaluasi pembelajaran pada kurikulum 2013 kelas 10 di SMK Negeri 4 Bone. Mungkin hanya itu akhir kata dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.